Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan mengupas tuntas buku sukses ujian matematika untuk kelas 6 SD. Buku ini memang saya susun untuk mempersiapkan ujian sekolah. Bab yang akan kita bahas adalah akar pangkat 2. Bagi Anda yang tertarik untuk membeli buku ini, silakan hubungi nomor WA ya. Insya Allah bisa dikirim ke luar kota. Kita bahas materi akar pangkat 2. Ada dua kunci yang harus Anda pahami. Yang pertama kunci puluhan, yang kedua kunci satuan. Khusus untuk kunci satuan kita bahas satu persatu. Jika pada soal angka satuannya adalah 1, maka ada dua kemungkinan jawaban yang berakhiran 1 ini, yaitu 1 atau 9. 1 itu kecil, 9 itu besar. Contoh, misalkan akar pangkat 2 dari 2601. Perhatikan langkah mengerjakannya ya. Yang pertama, coret dua angka dari belakang, berarti 0 dan 1 kita coret. Kemudian yang kedua, masukkan kunci puluhan yang sesuai. Kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya kurang dari 26, berarti 25 ya, berasal dari 5 pangkat 2. 5 kita tulis di sini, 25 kita letakkan di bawahnya. Kemudian langkah ketiga kita kurangi, 25 dikurangi 26 hasilnya adalah 1. 1 ini adalah sisa, 5 ini sebagai puluhan pada jawabannya. Kemudian langkah yang keempat, masukkan kunci satuan yang benar. Pilih 1 atau 9, disesuaikan dengan aturan sisa. Jika sisanya kurang dari puluhannya, maka ambil yang kecil. Nah, ini ternyata sisanya 1, lebih kecil dari puluhannya, yaitu 5. Maka sesuai dengan kunci yang pertama, kita ambil yang kecil. Siapa yang kecil pada angka satuannya? Yaitu 1. Maka jawabannya kita letakkan 1 di sini. Sampai di sini? Paham alurnya? Belum? Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Akar pangkat 2 dari 841. Perhatikan langkahnya ya. Coret dua angka dari belakang. Kemudian yang kedua, masukkan kunci puluhan yang sesuai. Kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya kurang dari 8. Ternyata 4 ya, berasal dari 2 pangkat 2. Berarti 2 kita letakkan di sini. Kemudian 4 hasilnya kita letakkan di sini. Langkah ketiga kita kurangi. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Ini sisa, ini adalah puluhannya. Kemudian untuk memasukkan satuan yang benar, 1 atau 9, itu disesuaikan dengan aturan berikut ini. Jika sisanya lebih besar atau sama dengan puluhannya, maka ambil yang besar. Nah, kebetulan di sini sisanya lebih besar dari puluhannya, 4 lebih besar daripada 2, maka kita ambil yang besar, yaitu 9. Sehingga hasilnya adalah 29. Sampai di sini? Paham ya, teman-teman sekalian? Ini soal untuk angka satuan 1 ya. Kemudian, untuk soal yang angka satuannya 4, maka ada dua kemungkinan jawaban untuk satuannya, yaitu 2 atau 8. 2 ini kecil, 8 itu besar. Contoh, akar pangkat 2 dari 144. Perhatikan langkahnya. Coret dua angka dari belakang, kemudian langkah kedua masukkan kunci puluhan yang sesuai. Kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 1. Ternyata 1 pangkat 2 sama dengan 1 ya. Berarti satunya kita letakkan di sini. 1 pangkat 2 itu 1. Letakkan di bawahnya 1. Kemudian langkah ketiga kurangi. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Ini sisa, ini puluhan. Kemudian untuk memasukkan angka satuan pada jawaban, kita lihat aturan sisa. Nah, kebetulan sisanya kurang dari puluhannya. Karena 0 lebih kecil daripada 1. Berarti kita pakai aturan yang ini ya. Sisa lebih kecil dari puluhan, maka ambil yang kecil. Maka kita ambil 2, karena 2 ini adalah bilangan yang kecil ya dibandingkan 8. Sehingga hasilnya adalah 12. Kenapa kok tidak ambil 1 yang kecil? Karena sekarang angka satuannya adalah 4, bukan 1 lagi ya. Jadi yang kita lihat adalah kunci poin B. Jika belum paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Angka satuannya 4 ya. Maka yang Anda lihat adalah kunci B, angka satuan 4. Langkah pertama, coret dua angka dari belakang. Kemudian langkah kedua, masukkan kunci puluhan. Bilangan pangkat 2 yang kurang dari 46. Ternyata di sini adalah 36, diperoleh dari 6 pangkat 2. Berarti 6 kita letakkan di sini. 6 pangkat 2 hasilnya 36, berarti 36-nya letakkan di bawah 46. Langkah ketiga kita kurangi. 46 dikurangi 36 hasilnya adalah 10. Sebagai sisa, ini sebagai puluhan. Karena sisanya lebih besar daripada puluhannya, berarti kita pakai aturan yang bawah ya. Ambil yang besar, yaitu 8. Maka jawabannya 68. Kemudian poin C, kunci satuannya adalah 9. Maka ada dua kemungkinan jawaban pada satuannya, yaitu 3 atau 7 ya.
Contoh, misalkan akar pangkat 2 dari 3969. Langkahnya, coret dua angka dari belakang ya. Kemudian, masukkan kunci satuan yang sesuai. Perhatikan sisa bilangannya di sini 39. Berarti kita pilih 36 karena 36 ini lebih kecil dari 39. Diperoleh dari 6 pangkat 2. Berarti 6 kita letakkan di sini, 36 kita letakkan di bawahnya 39. Kemudian langkah ketiga kita kurangi. 39 dikurangi 36 hasilnya adalah 3. Ini sebagai sisa, ini sebagai puluhan. Kita bandingkan ya. Karena sisa lebih kecil daripada puluhan, jangan terbalik membandingkannya ya. Membandingkannya dari sisa. Karena sisa lebih kecil daripada puluhannya, atau 3 lebih kecil daripada 6, berarti kita pakai aturan yang atas. Ambil yang kecil. Yang kecil adalah 3, maka jawabannya 63. Kenapa kok 3? Kok nggak ngambil 2 atau 1? Karena angka satuannya sekarang 9. Jadi kunci C yang Anda perhatikan ya. Bukan kunci A, bukan kunci B. Contoh lagi misalkan. Langkah pertama, coret dua angka dari belakang ya. Kemudian langkah kedua, kunci puluhannya kita masukkan ya. Bilangan pangkat 2 yang kurang dari 22 adalah 16. Diperoleh dari 4 pangkat 2. Berarti 4 kita letakkan di sini. Kemudian 16 kita letakkan di sini. Langkah ketiga kurangi. 22 dikurangi 16 hasilnya 6. Ini sisa, ini puluhan. Ingat membandingkannya dari sisa ya. Karena 6 lebih besar daripada 4 atau sisa lebih besar dari puluhan, berarti kita ambil yang besar, yaitu angka 7. Berarti hasilnya adalah 47. Kenapa ambil 7? Karena di sini angka satuannya 9. Jadi tidak boleh ngambil 8 atau 9. Jadi diperhatikan soalnya ya. Kunci yang terakhir yaitu poin D, angka satuan 6, maka jawabannya kemungkinan 4 atau 6 itu sendiri. Contoh, yang pertama, coret dua angka dari belakang, kemudian tersisa 6. Langkah kedua, masukkan kunci puluhannya ya, yang sesuai ya. Bilangan pangkat 2 yang mendekati 6 adalah 4, berarti kita pilih 2 pangkat 2 ya. 2 letakkan di sini, 4 letakkan di sini. Kemudian langkah ketiga adalah kurangi. 6 dikurangi 4 adalah 2. Ini sebagai sisa, ini sebagai puluhan. Perhatikan di sini, karena sisa dengan puluhannya sama, atau 2 sama persis dengan 2, maka kita ambil yang bawah. Di sini ya, lebih besar atau sama dengan, maka ambil yang besar. Berarti kita pilih 6 sebagai angka satuan yang tepat. Jadi jawabannya 26. Paham, teman-teman sekalian? Jadi jangan asal memasukkan kecil atau besar ya. Dilihat angka satuan pada soal terlebih dahulu. Masuk kunci A, B, atau C dan D. Kemudian contoh berikutnya, akar pangkat 2 dari bilangan berikut ini. Langkahnya sama, coret dua angka dulu. Kemudian masukkan kunci puluhan yang mendekati 88. Berarti 81 ya. Diperoleh dari 9 pangkat 2. 9-nya kita letakkan di sini, 81-nya kita letakkan di bawah. Kemudian langkah ketiga, kita kurangi. 88 dikurangi 81 hasilnya 7. Ini sisa, ini puluhan ya. Kita bandingkan dari sisa, bukan dari puluhan ya. Sisa lebih kecil daripada puluhan atau 7 lebih kecil daripada 9. Maka kita pakai aturan yang ini. Karena di sini lebih kecil, maka ambil yang kecil. Siapa yang kecil? Yaitu 4. Maka jawabannya 94. Sampai sini paham ya teman-teman sekalian? Bagi Anda yang tertarik untuk mengerjakan latihan soal, silakan dibuka halaman 10 yang punya bukunya ya. Bagi Anda yang belum punya bukunya, bisa dipesan melalui nomor WA berikut. Insya Allah bisa dikirim ke luar kota. Baik, itu saja yang bisa kita bahas. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.